33% setiap tag. Lalu kita bisa membuat media screen, media query, dan maksimum width-nya itu untuk tab 768 pixel. Lalu kita masukkan di section container flag directionnya agak ke bawah biar bisa ke bawah ketika kita merubah section artikel dan aside dengan ukuran 100%. Jadi ketika ukurannya 828 pixel lebarnya, maka dia akan menyamping inline. Sedangkan ketika di bawah dari 768 dia akan ke bawah, flag directionnya kolom dengan widthnya 100% seperti ini. Terubah kurang bagus. Lalu set paddingnya padding, terus section image, kenapa dia tidak ikut ya? %. Oke, ini karena tambahin background. Ada padding kayaknya. Kita buat paddingnya 0 dulu nih. Side paddingnya 0 seperti ini. Lalu contoh
kita menggunakan website responsif dengan menggunakan Bootstrap. Kita akan tambahkan library si Bootstrapnya dahulu. Sini untuk CSS dan JS nya dari Bootstrap, lalu kita buat untuk seperti layout yang sama tapi gunakan Bootstrap. Container Fluid, application Container Fluid, di section juga kita gunakan Container Fluid. Lalu section dan artikel kita bikin dulu. Lalu untuk di sini kita gunakan cool 12 untuk mobile dan cool 4 untuk dari desktop sampai tablet. Kita samakan untuk di tagline, maka akan terbuat seperti ini. Ketika ukurannya ukuran laptop, dengan menggunakan Bootstrap, akan menjadi seperti ini. Ketika diperkecil, maka dia ukurannya akan ke bawah dengan flag, seperti flag kolom yang kita sudah buat di Bootstrap tadi, tanpa menggunakan framework tadi. Section, artikel, site jadi ke bawah. Kalau ukurannya lebih besar, dia akan inline. Lalu selanjutnya ada computer code. Computer code elemen ini HTML
mengandung beberapa elemen yang mendefinisikan user input dan komputer code. Kita akan coba dengan menggunakan komputer code element dengan tag code. Maka hasilnya dia akan seperti ini. X sama dengan 5, Y sama dengan 6, sama dengan lalu ada tag HTML KBD, lalu ada tag HTML KBD untuk keyboard input. HTML KBD ini elemen yang digunakan untuk mendefinisikan keyboard input. Konten yang ada di dalamnya akan didisplay secara browser dengan monospace font. Contohnya contoh KBD CTRL plus S. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada text sample untuk program output. HTML text sample elemen ini digunakan untuk mendefinisikan sampel output dari komputer program. Konten yang di dalamnya didisplay secara default dengan monospace font seperti dengan KBD. Contohnya sample. Contohnya seperti ini. Lalu ada tag HTML var untuk variabel. HTML var ini, tag var ini digunakan untuk mendefinisikan variabel di dalam programming atau mathematic expression. Konten di dalamnya secara tipikalnya didisplay dengan italic. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML semantic element. HTML semantic ini maksudnya adalah elemen dengan arti.
dimana semantic element ini secara clear mendeskripsikan arti dari untuk browser ataupun untuk developer. Contohnya untuk non semantic element itu seperti div dan span tidak memberitahu isi maksud dari tag tersebut untuk apa kontennya. Sedangkan dengan semantic element seperti form, table, dan artikel itu jelas untuk mendefinisikan sebuah konten dan maksud tujuannya. Form untuk formulir, table untuk table, dan artikel untuk isi artikel. Semantic element di dalam HTML banyak website mengandung HTML code seperti div ID, navigation, div class header, div ID footer untuk mengindikasikan navigasi header dan footer. Di dalam HTML juga sebenarnya ada untuk semantic element yang bisa digunakan untuk mendefinisikan part-part berbeda dari sebuah web page. Jadi kita tidak perlu menggunakan ID nav, ID footer atau class header karena kita ada tag di HTML seperti untuk nav, untuk header atau footer kita ada artikel, aside, details, caption, figure, footer, headers, main, mark, navigation, sections, summary, dan time. Contohnya yang kita sudah buat di sini ya, ada headers, navigation, section, artikel, aside, dan footer tag. HTML section di mana ya, di sini. Nah, HTML section tag ini untuk mendefinisikan section di dalam dokumen. Section adalah thematic group dari konten di mana typically dengan headings. Sebagai contoh di mana section elemen bisa digunakan chapter, perkenalan, introduction, news items, atau contact information. Halaman web bisa normally di split ke dalam beberapa section untuk perkenalan konten atau contact information. Lalu kita juga ada tag artikel. Tag artikel ini adalah elemen yang menspesifikasikan independent self-contained self-contained content, di mana artikel ini harus make sense untuk setiap kepemilikannya, dan ini sangat possible untuk didistribusikan independently dari akhir dari semua website. Sebagai contoh, penggunaan tag artikel elemen ini bisa digunakan untuk forum post, blog post, user comment, product card, dan newspaper artikel. Lalu juga ada yang tadi kita sudah buat, itu ada footer tag. Footer tag ini adalah elemen yang mendefinisikan footer untuk dokumen atau section. Footer ini adalah elemen typically mengandung authorship information, copyright information, contact information, sitemap, back to top link, related document. Kamu bisa menggunakan beberapa footer elemen di dalam satu dokumen. Lalu juga ada tag nav, navigation. Tag nav ini untuk mendefinisikan elemen sebuah set dari navigation link.
Contohnya kita tadi sudah membuat navigation tetapi belum ada isinya ya. Kita biasanya di sini kalau di dalam tag nav kita ada UL. ULLI Ahref seperti ini. Lalu kita tadi sudah pernah membuat UL menu ya. Kita tambahkan di sini kelasnya menu. Seperti ini sebenarnya navigation. Lalu ada tag aside. Tag aside ini adalah namanya yang mendefinisikan beberapa konten aside tentang dari konten yang biasanya ada di sidebar. Di samping ya. Lalu selanjutnya ada HTML figure dan fig caption elemen. Figure tag menspesifikasikan set konten like seperti illustration, diagram, foto, kode, listing, dan lainnya. Fig caption tag ini mendefinisikan caption untuk figur, elemen, dan fig caption elemen bisa bisa ditempatkan di awal atau di akhir child dari figur elemen seperti gambar, tag, image tag elemen mendefinisikan aktual gambar atau ilustrasi. Contoh penggunaan figur seperti ini. Figur lalu ada fig caption ya. Maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTML entities. HTML entities ini melayani karakter di dalam HTML yang harus mereplace dengan karakter seperti yang sudah define, seperti contohnya HTML entities dan lower than.
maka dia akan menghasilkan simbol seperti ini, tidak menampilkan seperti ini. Ada lower than dan greater than. Ada juga ampersand, lalu ada quotes, ada single question mark, lalu ada cent, ada pound sterling, lalu ada yen, ada euro, ada kopi, ada rake, trademark. Lalu selanjutnya ada HTML simbol atau teks yang tidak dipresent dalam keyboard kamu bisa ditambahkan di HTML menggunakan entities. Simbol entities simbol entities describe di previous chapter, di mana banyak ini simbol entities. Simbol dan for all dan partial differential axis, their axis, dan empty set, lalu ada nebula, ada element of, ada not an element of, not ada contains as a member, ada broad,
ada sum. Lalu ada HTML emoji. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang HTML emoji. Contohnya menggunakan then, buat contoh satu aja ya, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita mempelajari tentang HTML versus XHTML. XHTML adalah structure, lebih ke XML based version dari HTML. Apa itu XHTML? XHTML mengacu pada extensible. XHTML kepanjangan dari Extensible Hypertext Markup Engine. XHTML ini structure lebih dari XML based version dari HTML. XHTML adalah HTML yang mendefinisikan sebagai XML aplikasi. XHTML support dengan banyak major browser. Kenapa XHTML? XML adalah markup engine di mana semua dokumen harus di mark dengan benar. XHTML didevelop untuk membuat HTML lebih extensible dan fleksibel untuk bekerja dengan daripada data format seperti XML. Sebagai tambahan, browser mengignore error di HTML page dan mencoba mendisplay website meskipun ada error di markup. So, dengan XHTML COMS hadir dengan lebih strict error handling. Jika kamu ingin mempelajari tentang XML, hal yang paling penting perbedaannya dengan HTML. Untuk type-nya jadi mandatory, XML and attribute. HTML adalah mandatory, HTML head, title, body mandatory. Elemen harus selalu mempunyai property nest, properly nest. Elemen harus selalu ditutup. Elemen harus selalu menggunakan lowercase, atribut harus menggunakan lowercase, atribut value harus selalu menggunakan quotient, quoted, quote.
atribut minimalization dengan forbidden. HTML form. Selanjutnya kita mempelajari tentang HTML form. HTML form digunakan untuk mengkolek user input, di mana user input ini biasanya mengirim ke server untuk diproses. Contohnya kita sudah masuk ke form. Kita menggunakan tag form. Dalamnya ada input, type text, name-nya first name, hasilnya sebagai berikut. Kita tambahkan placeholder, masukkan nama, kita tambahkan input lagi, tipe teks, name-nya last name, placeholder, masukkan nama belakang. Tipe submit, maka hasilnya seperti ini. Form element ini adalah kontainer untuk different type untuk input elemen, di mana ada text field, ada checkbox, ada radio button, ada submit button. Semua different, semua form yang berbeda di dalam elemen di cover di dalam lalu ada input elemen. Input elemen ini biasanya apa yang digunakan di dalam form elemen. Input elemen bisa didisplay di banyak cara, bergantung pada type dari atribut. Ini adalah beberapa example. Kita menggunakan tag input. Ada input tipe teks, input tipe radio, ada tipe radio, lalu ada tipe checkbox, lalu ada tipe submit dan tipe button. Hasilnya seperti ini.
terminal placeholder belum pernah sih. Kan tipe button tidak muncul ya. Coba nanti kita coba lihat lebih dalam ya. Lalu di tag di atas tag input biasanya juga ada label untuk first name. Kalau nanti ada label di sini, name, last name, lalu untuk tipe radio ada, kita kurang value nya, value radio Kalau hasilnya seperti ini, kita tinggal tambahkan label. For radio 1, radio 2, atau sebelah sini ya.